Hai guys, berjumpa lagi di channel Chandra S. Damanik. Apa kabarnya sahabat Bismania semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kalau ada nominasi PO pendatang baru terfavorit dan terviral di tahun 2023. Perusahaan otobus yang satu ini mungkin bisa menjadi salah satu calon kuat pemenang nominasinya. Hehehe. PT Putra Paimaham Transport. Di awal kehadirannya, PO yang satu ini langsung mendapatkan perhatian khusus dan menjadi trending topik pembicaraan para sahabat Bismania, khususnya yang ada di daerah Sumatera. Pembicaraan ini bukan tentang chassis apa yang digunakan, ataupun fasilitas dan kelas apa yang ditawarkan, seperti umumnya para pendatang baru di dunia angkutan umum. Ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan hangat para sahabat Bismania, di antaranya, mengenai trayek yang dilayani oleh Paimaham, yakni Medan, Bengkulu. Mohon maaf di sini admin tidak mau panjang lebar dan terlalu dalam membahasnya, takutnya salah penyampaian dan lain sebagainya. Faktor lain yang menjadikan Paimaham menjadi trending topik yakni, cara promosi yang dilakukan oleh Paimaham bisa dikatakan di luar nalar, hehehe. Dunia angkutan umum merupakan salah satu bisnis dengan tingkat resiko yang cukup tinggi, sekali berhasil sangat menguntungkan, sekali rugi bisa langsung gulung tikar. Pemain lama harus terus memutar otak untuk tetap bertahan, pemain baru juga harus berinovasi agar diterima dan bertahan, karena modal besar belum tentu menjadi jaminan. Sadar diri sebagai pendatang baru, Paimaham mencoba menggait hati para penumpang dengan cara promosi yang bisa dikatakan di luar nalar, yakni promosi ongkos gratis selama 1 minggu full dari Medan ke Bengkulu, maupun dari Bengkulu ke Medan. Bisa dibayangkan, berapa banyak solar yang dibakar dengan jarak tempuh lebih kurang, 1.400 km, per sekali jalannya, wow. Dan ini juga sepertinya menjadi promosi paling gokil dan menjadikan Paimaham satu-satunya PO yang memberikan layanan promosi gratis ongkos dalam seminggu full. Mungkin sebagian dari kita baru ada yang mengenal nama Paimaham. Paimaham sendiri, sejatinya sudah ada cukup lama, sekitar medio tahun 90-an. Dirintis dan dimulai oleh sang founder, Bapak Sander Haloho, di Desa Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Usaha pertama beliau adalah di bidang penyedia kompos bagi para petani. Usaha beliau kemudian berlanjut ke bidang keramba apung, ikan nila dan ikan emas, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya nama Paimaham. Paimaham bila diartikan, dapat berarti, sabarlah, ataupun tunggulah, dalam bahasa Simalungun. Namun, nama Paimaham sebenarnya akronim dari huruf demi huruf yang membentuk kata, Paimaham, yang mempunyai arti Pindahima, Arta na iatas ai, Ihut hujai, Maningon, Ambah kononido, Hamporluan mu iatas tanoon, Ambah niai, Magira. Sukses di bidang usaha keramba ikannya. Pak Haloho, melebarkan sayap usahanya ke bidang angkutan umum, dengan bergabung ke PO, Promosi, Persatuan Motor Simalungun, sebuah PO angkutan antar kota dalam provinsi, yang pada waktu itu hampir kolaps. Dengan melayani trayek Siantar, Kabanjahe. Selain bergabung dengan Promosi, Paimaham juga bergabung ke PO Sepadan. Berjalannya waktu,
usaha Pai Maham di bidang angkutan umum semakin hari semakin berkembang. Saking suksesnya usaha angkutan umum mereka, serta sikap sang founder yang tetap rendah hati, terciptalah sebuah lagu yang berjudul Motor Pai Maham, ciptaan dari Lamser Girsang. Di tengah masa kejayaannya, sekitar medio tahun 2000-an, Pai Maham diterpa badai yang cukup berat dan hampir membuatnya gulung tikar. Dimulai dengan usaha utama mereka, keramba ikan, yang diserang virus mematikan, sehingga membuat budidaya ikan mereka banyak yang mati dan merugi cukup besar. Badai pertama belum berlalu, badai berikutnya menghampiri Pai Maham. Usaha angkutan umum mereka yang tergabung di promosi juga harus gulung tikar. Hingga puncak badainya, tutup usianya sang founder. Bangkit ketika dianggap sudah habis. Doa, cinta, harapan, dan semangat dari para generasi kedua, untuk kembali membangun Pai Maham yang sudah dianggap habis, mulai mendapatkan hasilnya. Usaha keramba ikan, yang menjadi sektor utama Pai Maham mulai kembali berjalan normal. Seperti hal yang pernah dilakukan oleh sang founder Pai Maham. Para generasi kedua, di bawah bendera masing-masing generasi, seperti PT Alexius Haloho, Mr. Popeye, PT Tirta Karyanila, TKN, CV, Moses Pai Maham, dahulukan perkaranya. Mulai melebarkan usaha dan berinvestasi ke bidang transportasi, baik angkutan barang, maupun angkutan umum, yang bergabung ke beberapa merek, seperti Aronta Transport, Sumatera Transport Sutra, Murni Express, Samosir Pribumi. Di awal tahun 2023, langkah cukup berani diambil Pai Maham, melalui PT Tirta Karyanila, TKN, yang dipimpin oleh Pak Hot John Haloho. Merambah usaha transportasinya ke angkutan bus malam, antar kota antar provinsi, dengan bergabung ke PT Pelangi Atrakana, yang melayani trayek Medan, Aceh. Langkah berani dan penuh resiko dipertaruhkan Pai Maham, mengingat, trayek yang dilayaninya, merupakan trayek dengan tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi unit armada, maupun dari segi layanan fasilitasnya. Sukses bersama PT Pelangi Atrakana, Pai Maham pun mulai mendirikan bendera sendiri, dengan nama PT Putra Pai Maham Transport, dengan melayani angkutan menggunakan HiAce dengan trayek awalnya Medan, Takengon, Medan, Bener Meriah, lalu selanjutnya membuka trayek Medan, Bengkulu via Toba, HiAce, Medan, Bengkulu via Pekanbaru, Big Bus. PT Putra Pai Maham Transport, merupakan gabungan usaha dari anak-anak sang founder Pai Maham, yakni Mr. Popeye, TKN, dan dahulukan perkaranya. Nama Pai Maham, mungkin takkan pernah hilang, dan lepas dari sang generasi kedua. Bidang usaha apapun yang mereka geluti, mereka akan tetap membawa nama Pai Maham, dan logo ikan, sebagai titik dasar usaha orang tua mereka. Sukses selalu Pai Maham, dan tetap rendah hati.